Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Sindo Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya Suwarni Damar, jurnalis koran Sindo Makassar pada program acara Bincang Sore bersama koran Sindo Makassar melalui sindonewsmakassar.com. Program acara ini hadir untuk memberikan edukasi kepada kita semua berbagai hal, baik mengenai politik, ekonomi, pendidikan, sosial maupun budaya. Pada sore hari ini kita akan menghadirkan pembicara kita atau tamu istimewa dari IG Live Sindo Makassar, yakni Direktur Politeknik Pertanian Pangkep, Bapak Darmawan. Pada beliau kita akan berbincang bagaimana Politani Pangkep unggul menguatkan Indonesia. Tentunya program acara ini sendiri bagi para sahabat Sindo yang baru saja bergabung bisa mengajukan sejumlah pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Politani Pangkep, apalagi memang Politani Pangkep ini memang sangat terkenal dengan menghasilkan sejumlah alumni-alumni yang sudah ada di beberapa sektor sektor lapangan kerja, tidak saja menjadi dosen tapi juga menghasilkan sejumlah lulusan-lulusan terbaik yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sebelum kita join bersama Bapak Direktur Politani Pertanian Pangkep, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Dr. Insinyur Haji Darmawan MP. Pekerjaannya tentu adalah dosen, juga selaku Direktur Politeknik Pertanian Pangkep. Beliau sangat memiliki pengalaman yang luas tentang sektor-sektor pertanian. Yang paling terbaru adalah penelitiannya pada 2019 itu adalah terkait dengan pengembangan dan peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan UMKM berbasis bisnis pembibitan kakao kolonial terintegrasi dengan ternak kambing, dan beliau merupakan tim. Tentunya apa yang dihasilkan beliau sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya kita akan melakukan join koneksi bersama Direktur Politeknik Pertanian Pangkep, Bapak Darmawan. Kita lagi melakukan koneksi jaringan. Yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa hari ini kita akan berbincang bersama Direktur Politeknik Pertanian Pangkep. Tema kita adalah Politani Pangkep unggul menguatkan Indonesia. Tentu tema ini memiliki makna yang besar, apalagi baru saja Politani Pangkep itu genap berusia 15 tahun kalau nggak salah ya, merayakan ulang tahunnya. Tentunya banyak hal yang sudah ditorehkan untuk menghasilkan SDM-SDM unggul, utamanya bagi para generasi milenial yang berminat untuk kuliah di Politani Pangkep. Kita akan melakukan koneksi jaringan bersama beliau, Bapak Direktur dari Politani Pangkep, Bapak Darmawan. Ya, kita sudah koneksi. Kita akan kita melakukan koneksi jaringan bersama Bapak Darmawan selaku Direktur dari Politani Pertanian Pangkep. Sepertinya ada sedikit gangguan jaringan di tempat kami. Kembali saya ingatkan bahwa tema kita hari ini adalah Politani Pangkep unggul menguatkan Indonesia. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan Bapak Direktur Politani Pertanian Pangkep, Bapak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmawan. Halo Pak. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Warni. Selamat Iya. sore. Apa kabarnya Pak? Halo Pak. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Bu Warni, selamat sore. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Warni? Alhamdulillah baik Pak. Kabarnya Sindo? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Pak,
bisa mendengar suara saya dengan jelas dari tempat Bapak? Apakah tidak bergema? Baik Bu. Apa suara saya kedengaran jelas? Sangat jelas sekali Pak. Posisinya lagi bisa diluruskan sedikit agar bisa tengah terlihat di layar dengan baik. Iya, Pak, sebelumnya kami dari manajemen Koran Sindo Makassar dan MNC Group mengucapkan selamat ulang tahun Disnatalis ke-32 Politeknik Pangkep. Semoga sesuai tema yang kita bawa hari ini adalah Politeknik Pangkep unggul menguatkan Indonesia bisa terwujud di masa-masa yang akan datang. Iya, Pak, sebelumnya kami dari manajemen Koran Sindo Makassar dan MNC Group mengucapkan selamat Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Suaranya agak menggema Bu Warni. Iya, mungkin bisa dimatikan monitor speaker di tempat Bapak mungkin atau Bapak bisa pakai headset Pak supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ibu suaranya jelas tapi ada dengungan yang menyertai suaranya Ibu. Iya, mungkin Bapak bisa pakai headset Pak. Ya, sudah dimatikan. Volumenya mungkin speaker yang ada di dekat. Ya, mungkin speaker yang ada di dekat Bapak itu bisa dimatikan, kemudian menggunakan headset karena dari kami, alhamdulillah suaranya sangat jernih sekali. Ini karena mungkin ada feedback suara Pak, feedback suara. Oke, feedback suara. Iya Pak. Ya. Sudah Pak? Sudah jelas Pak suaranya? Sudah tidak bergema lagi? Sudah, tidak bergema lagi Bu Warni, makasih banyak. Alhamdulillah. Pak, saya ulang ya, kami dari manajemen Koran Sindo Makassar dan MNC Group mengucapkan Disnatalis ke-32 Politeknik Pertanian Pangkep Pak. Semoga sesuai tema yang diharapkan hari ini adalah Politeknik Pangkep unggul menguatkan Indonesia itu bisa terwujud di tangan Bapak. Selamat ya Pak Disnatalisnya. Iya, Pak, sesuai tema kita hari ini. Politeknik Pangkep unggul menguatkan Indonesia. Sebenarnya semangat apa sih yang dibawa oleh Politeknik Pangkep dengan tema tersebut? Terima kasih Bu Warni. Jadi sebetulnya apa yang kami usung menjadi tema Dies Natalis kami pada hari ini 9 September 2020 merupakan bagian dari bentuk implementasi apa yang menjadi tagline Kemendikbud dan juga pendidikan vokasi, bahwa vokasi kuat menguatkan Indonesia. Dan Politeknik Pangkep merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Iya. Pak, kemudian bisa diceritakan kepada para sahabat Sindo yang menonton IG Live hari ini, apa yang menjadi mandat Politani dari Kemendikbud sehingga Politani lokasinya di Mandalay, Pangkep? Ya. Apa yang menjadi bagian dari sapaan manis kami yang kita buat di Dies ke-32 ini, sahabat Politani yang kami hormati dan muliakan, bahwa Politeknik Pangkep ini awalnya didirikan dengan mandat untuk bagaimana pengembangan di bidang ilmu perikanan dan kelautan. Dan karena itu kita punya dasar untuk menempatkan perguruan tinggi ini yang lokasinya pas ada di bibir pantai Selat Makassar yang ada di Kecamatan Mandalay, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Bu Warni. Ya, berarti karena lokasinya memang yang sangat strategis ya Pak, dekat pinggir pantai, berarti tentu akan lebih memudahkan mewujudkan visi dan misi dibangunnya kampus pada waktu itu ya? Ya, makanya
kalau Bu Warni atau seluruh pemirsa yang sempat menyaksikan live ini, Iya. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan itu meskipun adanya di Mandalay, Iya. punya lokasi yang sangat strategis dan indah. Iya. Di sebelah timur ada gunung yang sekarang ini menjadi areal untuk jalur kereta api. Kemudian di sebelah jalan, pas di belakang kampus, kami punya tambak budidaya seluas 13 hektar. Kemudian di belakangnya lagi ada pantai yang sekarang ini alhamdulillah kita sudah mulai membangun tahap pertama dermaga pendidikan yang bisa menyandarkan kapal latihnya langsung di belakang kampus. Seperti itu Bu Warni. Iya, berarti lebih memudahkan aksesibilitas ya Pak para mahasiswa yang kuliah di situ sehingga mereka bisa lebih dekat melakukan misalnya praktek-praktek perkuliahan ya Pak. Baik. Dan itulah dasarnya kenapa kampus ini dibangun di Mandalay dengan segala potensi lingkungan dan wilayah untuk mensupport kegiatan akademik dan kompetensi mahasiswa kami di bidang perikanan dan sekarang ini sudah berkembang juga ke bidang pertanian dan peternakan. Iya. Nah Pak, saya tertarik dengan tema yang kita angkat hari ini adalah Politeknik Pangkep unggul menguatkan Indonesia. Lalu seperti apa visi dan misi yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Apalagi kalau dibilang lulusan Politeknik Pangkep pastilah sudah ahli banget di bidang pertanian, perikanan, tentu dia sangat ahli. Apa yang bagaimana Bapak mewujudkan visi dan misi tersebut dan dukungan SDM sendiri seperti apa Pak? Visi Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan itu sangat mudah untuk diingat. Yang pertama unggul, inovatif, berbudaya, dan berdaya saing global tahun 2030. Dan untuk mewujudkan visi itu kami secara bersama-sama seluruh sivitas akademika memahami visi itu untuk bagaimana menjadi acuan di dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan. Karena itu meskipun kami ada di Mandalay yang merupakan salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Pangkep, kami menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika dan Politeknik Pangkep ini beserta seluruh mahasiswanya bahwa kita boleh di Mandalay tetapi wawasan kita itu adalah wawasan global, sehingga dengan visi itu kita terus bagaimana mengembangkan institusi ini untuk bisa kita rasakan bagaimana apa yang menjadi visi itu bisa kita wujudkan dengan tahapan-tahapan program untuk mencapainya, Bu. Warni. Iya. Lalu dukungan SDM sendiri Pak dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, apalagi memang kan penting banget hadirnya SDM yang bisa memproduksi alumni-alumni terbaik yang ada di Politeknik Pangkep. Dengan visi yang kami miliki lalu diturunkan menjadi misi dan program serta tujuan yang akan dicapai, maka semua aspek yang terkait untuk mencapai visi itu benar-benar kita lakukan dan persiapkan dengan baik, termasuk sumber daya manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan memiliki dosen tetap yang jumlahnya cukup banyak, yaitu ada 162, dan dari 162 orang itu sekarang ini sudah yang bergelar doktor sudah ada sebanyak 58 orang. Wow, banyak sekali Pak ya. Ya, alhamdulillah. Dan itu tidak ada lagi yang bukan magister. Dan dengan potensi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keilmuan dari berbagai bidang, termasuk asal mereka melanjutkan pendidikan, menjadi potensi besar untuk bagaimana ini bisa ditransfer ilmunya ke anak-anak kita untuk menghasilkan alumni yang kompeten dan profesional di bidangnya. Warni. Iya, berarti keren banget Pak. Apalagi nih lumayan ini banyak Pak, 50 dosen doktor. Tentunya
Ini yang menjadi salah satu keunggulan dari Politeknik Pangkep. Lalu apa saja keunggulan lainnya yang membuat misalnya saya nih harus mengajak saudara-saudara saya untuk kuliah di Politeknik Pangkep? Kami punya tagline yang begitu sangat mudah diingat dan sangat memotivasi. Bagaimana Politeknik Pangkep unggul menguatkan Indonesia. Dan itu kita tuangkan ke dalam bagaimana menghasilkan SDM yang benar-benar unggul. Nah, potensi-potensi keunggulan itu memang kalau misalnya cari orang yang ahli di bidang budidaya perikanan, maka datanglah ke Politeknik Pangkep. Karena di sini anak-anak dididik dengan pendekatan keilmuan yang benar-benar sangat faktual, dengan lokasi, kampus, dan tempat praktek yang begitu sangat mendukung, maka kompetensi itu bisa dicapai dengan baik. Iya. Seperti itu. Kalau dari itu dari SDM dosen yang mengajar ya Pak, tentu sangat mumpuni. Kalau misalnya dari fasilitas perkuliahan, biasa kan begini Pak, ada anggapan, ya kampusnya di kabupaten, di Dati 2 istilahnya. Orang kadang khawatir, jangan-jangan fasilitasnya itu tidak memadai seperti kampus yang ada di kota. Kira-kira fasilitas yang dimiliki oleh Politeknik Pangkep sendiri dalam mendukung hadirnya sejumlah program studi yang ditawarkan kepada calon mahasiswa itu seperti apa Pak fasilitasnya? Baik Bu Warni, awal pembangunan Politeknik sebetulnya bagaimana menciptakan tenaga terampil dan profesional, maka pemerintah dari awal itu juga menyiapkan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi Politeknik. Dan terus kami kembangkan dan upayakan untuk mensupport apa yang menjadi bagian dari kebutuhan anak-anak kita untuk bisa belajar dengan baik. Sehingga dari sisi sarana dan prasarana boleh dicek ke kampus ini betapa sarana dan prasarana itu begitu sangat lengkap untuk mensupport kegiatan pembelajaran itu. Mulai dari laboratorium, workshop, kemudian ada kapal latih dengan standar International Maritime Organization, lalu ada alat simulator yang bisa mensimulasi bagaimana pelabuhan-pelabuhan perikanan baik secara nasional maupun secara internasional bisa dihadirkan di dalam alat simulasi itu. Kita juga punya alat yang terkait dengan bagaimana anak-anak kita untuk bisa ahli bidang budidaya, genetik dan reproduksi, lalu alat-alat yang terkait dengan pengolahan hasil perikanan, kemudian alat-alat yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk mensupport keahlian anak-anak kami. Pak, lengkap sekali ya. Berarti termasuk itu tadi yang Bapak sebutkan adalah kapal simulator itu ready setiap saat ya, bisa digunakan mahasiswa misalnya untuk praktek. Iya Bu, itu ready dan itu softwarenya terus akan diupdate dan sebenarnya itu bisa real time untuk bisa mengakses apa yang diperlukan terkait dengan informasi menyangkut masalah kepelabuhanan, menyangkut masalah bagaimana sistem penangkapan ikan, bagaimana terkait dengan visi drone, bagaimana mengetahui ikan dengan kondisi-kondisinya yang bisa menjadi bagian ilmu anak-anak kami. Canggih sekali ya Pak, alat pendukung untuk perkuliahan yang ada di Politeknik Pangkep ini. Makanya meskipun kami ada di Mandalay, kita upayakan supaya fasilitas itu bisa anak-anak kita peroleh yang nanti pada saat dia bekerja di industri, dia tidak lagi kagok terhadap alat-alat yang ada. Karena di kampus saat mereka belajar dan tamat, alat itu sudah dipersiapkan dengan baik untuk mensupport kegiatan pembelajaran mereka. Berarti bisa disimpulkan bahwa seluruh lulusan Politeknik Pangkep itu sudah siap kerja ya Pak? Dia sudah siap diserap di dunia kerja? Secara kapasitas iya. Dan untuk lebih meyakinkan lagi industri, maka kerjasama dengan industri juga kita terus lakukan. Sehingga
berbagai industri juga kita sudah melakukan kerjasama untuk meyakinkan lagi industri bahwa seperti apa penyelenggaraan pembelajaran di Politeknik Pangkep dan bagaimana anak-anak itu dididik dan ditempa hingga mereka nanti akan bekerja di industri di mana mereka tuju. Bahkan industri ini, Bu, kita undang secara bersama-sama untuk mendesain kurikulumnya, bagaimana mengimplementasikan kurikulumnya, hingga jika anak-anak kita akan magang di industri itu, maka industri juga sudah siap menerima mereka untuk magang. Sehingga dengan begitu sebetulnya industri itu sudah mengetahui seperti anak-anak kita belajar seperti apa, lalu nanti kalau dia setelah tamat itu bisa bekerja di tempatnya. Dan mereka tidak ragu lagi akan alumni yang kami miliki. Iya, Pak, berarti boleh dibilang bahwa kerjasama dengan industri ini adalah bagian dari penerapan Tridharma perguruan tinggi. Baik, iya. Jadi memang Bu Warni bahwa Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, meskipun ini adalah perguruan tinggi vokasi, tetapi tugas pokok perguruan tinggi itu dalam bentuk Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat menjadi sesuatu yang harus dan wajib untuk kita lakukan. Karena itu, bagaimana Tridharma ini bisa dilakukan secara simultan, itu menjadi bagian yang kita jalankan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Lalu ada hal lain yang lebih menyempurnakan semua itu, bahwa untuk benar-benar bisa mereka tamat dan meyakinkan yang tidak hanya dengan kemampuan secara tersurat melalui ijazah yang mereka akan peroleh dan miliki, juga kita membekali anak-anak kita dan alumni kita itu dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah, di mana surat keterangan pendamping ijazah itu antara lain bahwa dia punya sertifikat kompetensi yang bisa lebih mewakilkan lagi industri untuk menyatakan bahwa mereka benar-benar kompeten di bidang ahlinya masing-masing. Iya, keren banget berarti Pak ya, bahwa kalau kita kuliah di Politeknik Pangkep itu tidak perlu khawatir kita tidak terserap di lapangan kerja, karena lengkap juga, ada ijazah dan ada juga surat pendamping bahwa mahasiswa itu memiliki skill. Lalu untuk tahun ini sendiri Pak, bisa dijelaskan sebelum kita masuk berapa yang akan diterima? Ada berapa sih sebenarnya program studi yang dibuka oleh Politeknik Pangkep tahun ini? Dan berapa yang mahasiswa yang akan diserap? Itulah yang saya kemukakan tadi, bahwa Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan terus mengupayakan untuk memacu dan mengembangkan dirinya pada semua aspek, termasuk bagaimana menambah program studi yang akan menjadi pilihan masyarakat untuk bisa masuk di perguruan tinggi ini. Sehingga hingga tahun ini kita sudah punya 16 program studi. 6 diantaranya program Diploma 3, yang sekarang ini insya Allah kita akan upayakan untuk juga menjadi program S1 terapan. Kemudian kita punya 9 program studi S1 terapan yang akan menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat, bahwa mereka juga di samping ingin punya kemampuan, kompetensi, profesionalisme di bidang tertentu, juga ingin menjadi seorang sarjana. Dan akhirnya secara bersamaan itu bisa diperoleh. Dia juga menjadi sarjana dan dia juga menjadi tenaga profesional. Kemudian untuk menjawab tantangan masa depan, di mana kemampuan dan level pendidikan bagi masyarakat dan anak-anak kita yang ingin lanjut lebih advance lagi, Politeknik Pangkep saat ini sudah punya program S2 terapan dalam bentuk magister terapan ketahanan pangan. Pak, ini yang S2 Magister Terapan Ketahanan Pangan ini yang pertama di Indonesia atau seperti apa, Pak? Ya, memang ini menjadi harapan kita semua, karena untuk bagaimana mengarahkan sumber daya manusia yang besar ini dengan level pendidikan yang ada, maka
dengan potensi sumber daya manusia, kita bisa mengembangkan institusi ini semakin baik dan semakin advance. Karena salah satu syarat untuk bisa membuka program magister terapan itu harus didukung oleh sumber daya manusia, terutama dosen yang punya kemampuan dan keahlian yang tidak diragukan. Termasuk bahwa persyaratan level status jenjang pendidikan akademik untuk meraih itu adalah yang berstatus doktor, itu sudah bisa kita penuhi. Dan karena itu Politeknik Pangkep percaya diri untuk mengusulkan program magister terapan, dan alhamdulillah kita bisa menjadi politeknik pertama yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan program magister terapan di bidang ketahanan pangan. Karena memang kami adalah Politeknik Pertanian. Iya, Pak, itu sudah dibuka tahun ini atau seperti apa, Pak? Sebetulnya izin penyelenggarannya itu sudah kami peroleh sejak 2019 per tanggal 23 September 2019. Namun kita harus mempersiapkannya dengan baik dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini kita sudah membukanya dan sudah menerima mahasiswa untuk program magister terapan ini. Dan untuk menjalankan programnya dengan baik, yang dipersiapkan juga dengan baik, maka memang kami masih membatasi jumlah mahasiswa yang diterima. Dan alhamdulillah pada tahun ini di angkatan pertama program magister terapan pangan Politeknik Pangkep sudah menerima 8 orang mahasiswa. Ini untuk magister terapan 8 orang mahasiswa. Lalu untuk yang program studi lainnya itu Pak, tahun ini berapa total mahasiswa yang diterima Pak, mahasiswa baru? Untuk keseluruhan pada program D3 dan S1 terapan pada tahun ini kita menerima jumlah mahasiswa sekitar 725 orang. Memang Bu Warni kita batasi ini karena ini terkendala dengan persoalan ruang kuliah untuk mensupport mereka. Tapi insya Allah tahun ini kalau tidak ada halangan, gedung kuliah terintegrasi 4 lantai yang kita akan upayakan menjadi smart building untuk proses pembelajaran yang punya kapasitas yang bisa menampung lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun depan, jumlah mahasiswa ini sudah bisa ditambah lagi. Karena memang kita berusaha untuk menseleksi mahasiswa itu dengan baik dan tidak menerima sejumlah yang melebihi dari kapasitas daya tampung dan untuk penyelenggaraan kegiatan praktek mahasiswa kita, sehingga pembatasan jumlah mahasiswa itu kita lakukan sesuai dengan kapasitas daya tampung kami. Iya, Pak, kalau misalnya untuk kerjasama ini kan mahasiswa baru yang diterima mencapai 725 orang lebih. Tentunya ada juga alumni-alumni. Lalu tadi Bapak menyebutkan bahwa telah menjalin kerjasama dengan sejumlah industri-industri. Itu kerjasama industrinya itu di Sulawesi Selatan kah atau di seluruh Indonesia, dan bisa disebutkan industri apa saja di antaranya yang sudah diajak kerjasama? Ya, karena sesuai dengan visi misi kami, ingin menjadi perguruan tinggi inovatif, unggul, berbudaya dan berwawasan global di tahun 2020, maka kerjasama kita itu tidak dibatasi hanya kerjasama dalam negeri, termasuk industri-industri yang kita kerjasamai di dalam bagaimana mensupport kegiatan dan institusi ini. Karena itu kerjasama kami dengan industri itu tidak hanya kerjasama industri secara nasional, tetapi juga secara internasional. Misalnya bagaimana industri yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan yang tidak hanya industri lokal, nasional, juga industri nasional. Demikian juga di bidang budaya perikanan dan bidang pertanian. Industri-industri itu yang kerjasamanya adalah industri-industri yang levelnya nasional dan internasional. Seperti misalnya industri di bidang perkebunan, kita bekerja sama dengan PT Mars Symbioscience yang merupakan Indonesia internasional
yang kegiatan dan usahanya itu tidak hanya di Indonesia, tetapi di Iya. berbagai negara yang ada di dunia, termasuk bahwa perusahaan itu pangkalan utamanya dan kantor pusatnya ada di Amerika Serikat. Keren juga ya Pak, kerjasamanya sudah internasional. Lalu untuk program studi sendiri, bisakah diketahui apakah itu semua sudah terakreditasi Pak, program-program studi yang ditawarkan kepada para mahasiswa baru? Bu Warni, karena Ibu bertanya terkait dengan akreditasi. Akreditasi. Hal mendasar bagi suatu institusi perguruan tinggi adalah akreditasi. Iya. Maka terkait dengan akreditasi, institusi ini terus juga memacu dirinya untuk bagaimana legitimasi akreditasi itu kita bisa pegang dari pengakuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Dan saat ini alhamdulillah secara institusi Politeknik Pertanian Negeri Pamka Jene Kepulauan sudah memegang akreditasi itu dengan akreditasi yang sangat baik, yaitu akreditasi B. Meskipun kita berusaha untuk bisa sampai meraih akreditasi unggul. Tetapi dari program studi yang kami miliki, kita juga mengupayakan untuk bagaimana akreditasi itu kita miliki dan pengakuan itu tidak diragukan lagi. Dan alhamdulillah dari 16 program studi yang kami miliki itu sudah ada di antaranya itu sudah akreditasi A yang merupakan akreditasi unggul dan yang lain akreditasi sangat baik, dan juga pada beberapa program studi yang memang izin operasionalnya baru kita miliki itu secara otomatis oleh pemerintah dan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu pengakuannya adalah terakreditasi minimal, karena itu memang menjadi syaratnya. Dan itu pun juga di institusi kami terus mempersiapkan dirinya untuk melakukan reakreditasi agar supaya akreditasi ini kita akan bisa semuanya pada akreditasi yang sangat baik sampai unggul. Dan itu menjadi salah satu syarat dan bahkan menjadi pertanyaan stakeholder atau masyarakat tentang apakah perguruan tinggi itu akreditasi. Dan kalau dari sisi itu, alhamdulillah Politeknik Pangkep tidak diragukan lagi karena itu adalah pengakuan dari pemerintah melalui BANPT. Betul Pak, betul. Iya. Tadi Bapak bahas terkait akreditasi. Lalu dari sisi prestasi Pak, apa prestasi yang sudah ditelurkan oleh Politeknik Pangkep? Apalagi ini kan sudah 32 tahun. Dan juga saya sempat membaca itu di awal tahun itu Politeknik Pangkep sukses memimpin perguruan tinggi vokasi ternama dalam pergerakan PPM. Itu bisa diceritakan juga Pak? Memang Bu Warni, bahwa untuk bisa tetap eksis dari sebuah perguruan tinggi sekarang ini oleh pemerintah melalui Kemendikbud yang lalu dan sekarang ini Kemendikbud itu terus memacu perguruan tinggi agar supaya pengakuan baik secara non formal oleh masyarakat maupun secara formal oleh lembaga tertentu seperti BANPT tadi yang saya katakan, juga oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan sendiri bagaimana pengakuan itu. Dan alhamdulillah Politeknik Pangkep meskipun ada di Mandalegu, dari 43 politeknik negeri yang ada di Indonesia, Politeknik Pertanian Negeri Pangka Jene Kepulauan masuk pada urutan 9 dari 10 politeknik terbaik di Indonesia. Sehingga ini menjadi kebanggaan bagi kami juga bahwa ternyata lokasi tidak membatasi untuk memberikan yang terbaik dan berkontribusi untuk bangsa ini. Iya. Oke. Pak, lalu untuk mendorong agar secara terus-menerus prestasi-prestasi ditelurkan tidak hanya oleh dosen maupun mahasiswa, apa strategi yang dilakukan oleh tim Bapak sendiri? Memang untuk menggerakkan semua elemen yang ada di suatu institusi termasuk institusi Politeknik Pertanian Negeri Pangka Jene Kepulauan
bukan hal mudah. Tetapi dengan kebersamaan, dengan kerja keras, dengan satu visi yang diperpegangi bersama, maka itu menjadi pemersatu dan penyemangat untuk terus bagaimana menyelenggarakan institusi ini dengan baik, dengan kriteria-kriteria. Jadi sebetulnya memang juga sudah ada kriteria untuk suatu perguruan tinggi, bagaimana itu dijalankan dengan baik. Dan kami sangat mematuhi kriteria itu agar supaya semua kriteria itu bisa kita upayakan agar supaya penilaian yang dilakukan baik secara non formal maupun secara formal itu bisa kita penuhi dengan baik. Dan pada akhirnya ketika itu menjadi suatu penilaian dengan kriteria yang jelas, maka dengan kriteria yang kita penuhi itu akan membuat persyaratan penilaian itu bisa menjadikan Politeknik Pangkep akan ternilai dengan baik oleh siapapun lembaga yang menilainya, termasuk masyarakat umum terhadap bagaimana institusi Politeknik Pangkep ini bisa jalan dengan baik. Bu Warni. Iya, Pak, visi dan misi Bapak itu keren sekali. Bahwa sejumlah inovasi-inovasi dihadirkan untuk mewujudkan visi dan misi terus dilakukan. Nah, Pak, ini tidak terasa kita sudah hampir 1 jam nih, Pak, bersama membahas tentang apa dan seperti apa Politeknik Pangkep unggul menguatkan Indonesia. Ada closing statement sendiri, Pak, supaya para sahabat Sindo bisa lebih mengetahui lebih dekat tentang Politeknik Pangkep sebelum kita berakhir dalam IG Live ini. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa di Dies ke-32 tahun Politeknik Pangkep ada sapaan manis kami dari Politeknik Pangkep yaitu sahabat Politeknik Pangkep. Iya. Wahai sahabat-sahabat Politeknik Pangkep dimanapun berada, kita berharap bahwa bagaimana visi dan misi Politeknik Pangkep ini bisa diwujudkan tentu tidak hanya oleh kami secara internal institusi, tetapi kerjasama dengan stakeholder yang antara lain oleh industri, masyarakat menjadi kunci terhadap bagaimana mewujudkan visi dan misi kami yang secara milestone kita sudah buat tahapan-tahapannya, dan untuk mencapai tahapan-tahapan itu Politeknik Pangkep tidak akan bisa mewujudkannya dengan Politeknik Pangkep sendiri tanpa kerjasama dengan semua stakeholder, termasuk Ibu Warni dari kalangan masa untuk bisa mempromosikan Politeknik Pangkep bahwa di Sulawesi Selatan ada sebuah daerah yang begitu terpencil yang tepatnya di perbatasan Pangkep Baru. Iya. Ada perguruan tinggi yang ternyata bisa dijadikan sebagai tempat belajar yang kalau boleh saya katakan ini mutiara terpendam yang harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Di mana mutiara ini adalah mutiara yang ori, yang asli. Makanya adalah Politeknik Pangkep untuk belajar agar supaya anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang kompeten, anak-anak yang profesional, anak-anak yang punya daya saing, anak-anak yang unggul, sehingga apa yang menjadi mandat kami untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, menguatkan Indonesia dan membuat Indonesia maju, benar-benar kita bisa capai sekarang dan di masa yang akan datang, yang salah satunya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang kita cintai bersama. Iya, Pak, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas Bisnatalis ke-32 tahun. Semoga perannya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi terus dijaga dengan baik dan semakin meningkatkan fasilitas perkuliahan dan menghasilkan SDM-SDM unggul yang ada di Politeknik Pangkep. Pak, terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini Pak. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat-sehat dan sukses selalu bersama seluruh tim dari Politeknik Pertanian Pangkep, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa, Pak.
Terima kasih banyak Bu Warni, terima kasih banyak terkhusus kepada Sindo Ya, atas dukungannya. Semoga semua media massa yang terkhusus untuk menjadi bagian dari grup Sindo, iya Pak. termasuk Terima kasih. MCI, untuk bisa bagaimana mengangkat dan mempromosikan Politani Pangkep untuk bisa semakin diketahui, diminati dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia Iya, dimanapun berada. iya. Baik, Salam terima dari kasih. kami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa Bu Warni. Salam Iya. kepada pimpinan Sindo dan seluruh jajarannya. Iya, demikian tadi IG Live kita bersama Direktur Politeknik Pertanian Pangkep, Bapak Darmawan selaku Direktur dari Politeknik Pertanian Pangkep. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau. Salah satunya adalah bahwa jangan pernah khawatir, berkecil hati berkuliah di Politeknik Pangkep karena fasilitas yang hadirkan itu sudah sangat canggih. Bahkan yang paling terbaru adalah karena di Politeknik Pangkep itu memiliki kapal simulator, tempat praktek misalnya untuk yang suka untuk perikanan juga bisa. Kemudian SDM-nya utamanya dari dosen-dosennya itu sangat banyak, lebih dari 100, bahkan dari 100 itu 50 orang merupakan doktor. Tentu ini bukan perkara mudah. Kita bisa berkuliah di Politeknik Pangkep dengan diajar oleh dosen-dosen yang memang memiliki pengalaman di bidangnya. Selain itu, kuliah di Politeknik Pangkep juga tidak hanya mengantongi ijazah seperti kebanyakan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, tapi juga dilengkapi dengan surat pendamping yang itu membuktikan bahwa lulusan dari Politeknik Pangkep itu memiliki skill khusus sesuai program studi yang mereka miliki. Nah, demikian IG Live saya sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian para sahabat Sindo Makassar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita bisa dapat berjumpa pada program IG Live berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.